Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Titus 1 ayat 1 sampai 4 dengan judul perikop Salam. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu saudara semua. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Saudara, melalui renungan hari ini kita melihat bagaimana gambaran kedekatan antara Paulus dengan muridnya, yaitu Titus. Dalam ayat yang keempat yang telah tadi kita baca, di sana Paulus mengatakan, Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Melalui perkataannya ini, kita melihat bahwa Titus merupakan anak rohani yang begitu dekat dengan Paulus. Bahwa jika kita perhatikan beberapa bagian ayat Alkitab yang menceritakan bagaimana Titus bersama-sama dengan Paulus dalam pelayanan yang mereka lakukan. Misalnya di dalam Galatia 2 ayat 1, 2 Korintus 2 ayat 13, 2 Timotius 4 ayat 10, dan seterusnya. Titus merupakan pribadi yang tidak asing bagi Paulus, karena Titus ini merupakan orang yang Paulus sendiri layani. Saudara, Titus bukan hanya menerima ajaran yang diberitakan oleh Paulus. Memang Titus adalah hasil dari pelayanan yang Paulus lakukan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain, dan Titus menjadi orang yang percaya kepada Allah. Tapi yang perlu kita perhatikan bersama bahwa Titus itu seseorang yang bukan hanya menerima ajaran yang Paulus beritakan, tetapi Titus juga aktif mengikuti perjalanan pelayanan bersama dengan Paulus. Sehingga Titus bukan hanya belajar firman melalui teori, tetapi juga secara praktek bersama-sama dengan Paulus. Sampai tiba waktunya, karena Paulus melihat Titus seorang yang saleh, sehingga ia mengirim Titus untuk ke Pulau Kreta untuk menggembalakan jemaat di sana. Tujuan Paulus mengirimkan Titus ke Pulau Kreta agar jemaat di sana dapat melihat teladan hidup yang Titus tunjukkan. Agar jemaat di Pulau Kreta ini dapat memiliki kesalehan hidup. Dan Paulus berharap jemaat di Pulau Kreta juga mengikuti teladan hidup yang Titus berikan ini. Karena jika kita lihat keadaan jemaat di Pulau Kreta adalah orang-orang yang sebenarnya mereka sudah menjadi percaya kepada Allah, namun kehidupan mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara, melalui bagian firman Tuhan hari ini, kita melihat bagaimana Titus menjadi orang percaya yang benar-benar bertumbuh di dalam Allah. Ia menjadi pribadi yang bukan hanya mengetahui ajaran firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman itu dalam kehidupannya. Hingga Paulus menginginkan agar jemaat Pulau Kreta meniru kehidupan Titus. Saudara, melalui renungan hari ini kita kembali diingatkan untuk setiap kita menjadi orang percaya yang bukan hanya tahu firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah terus memperdalam pemahaman kita tentang firman Tuhan dan praktekkanlah pemahaman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita memperdalam pemahaman tentang firman Tuhan dan mempraktekkan pemahaman itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika mungkin ada di antara kita yang belum memperdalam pemahaman firman Tuhan, maka marilah ambil sebuah komitmen dan berdoa untuk memperdalam pemahaman firman Tuhan melalui perenungan firman Tuhan setiap hari.
Atau mungkin ada di antara kita yang sudah melakukan pendalaman pemahaman firman Tuhan, namun belum mempraktekkan pemahaman mengenai firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka inilah saatnya kita mengambil sebuah komitmen juga dan berdoa agar kehidupan kita bukan hanya kita memiliki pemahaman tentang firman Tuhan, tapi kita juga menjadi seseorang yang mempraktikkan pemahaman firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan tutup renungan pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan hari ini, mulai ayat bacaan kami hari ini. Kami kembali diingatkan untuk setiap kami menjadi orang percaya yang memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Dan setelah kami memiliki pemahaman yang benar, kami mempraktekkan pemahaman yang kami miliki itu dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini kami belum memberikan waktu kami untuk kami memperdalam firman Tuhan, untuk kami mengetahui lebih dalam lagi mengenai firman Tuhan. Dan biarlah mulai saat ini Tuhan mengubah kehidupan kami, Roh Kudus membimbing kami agar mulai saat ini kami menjadi seorang percaya yang mau untuk terus memperdalam pemahaman kami tentang firman Tuhan. Dan mungkin juga ada di antara kami yang kami selama ini mungkin sudah memperdalam pemahaman kami tentang firman Tuhan, tapi mungkin kami belum mempraktekkan apa yang kami sudah pahami itu, Tuhan. Kami juga berdoa biar Roh Kudus juga membimbing kami sehingga kami dapat menjadi seorang percaya yang memiliki pemahaman tentang firman Tuhan, dan kami mempraktekkan pemahaman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.